Merawat luka stoma. Hai, assalamualaikum sahabatku, bagaimana kabar semua? Pasti sehat ya sahabatku. Sebelum memulai perawatan luka stoma, alangkah baiknya kita menggunakan APD dan mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Baik ya, bisa menggunakan hand wash atau hand sanitizer. Agar tetap sesuai SOP, kita menggunakan APD ya sahabatku. Ini adalah skort ya, baju yang saya kenakan untuk melakukan perawatan luka. Skort yang ada di home care ya sahabatku tuh. Dan tak lupa juga saya pakai masker hijab ya. Dan ini juga ada handscoon ya. Kebetulan saya handscoon ini pakai di ukuran 7,5 ya. Jadi inilah ukurannya tuh yang saya pakai ya sahabatku. Pastikan aksesoris yang digunakan baik itu cincin, jam, gelang ataupun yang lainnya dilepas dulu ya sahabatku sebelum menggunakan sarung tangan ini atau handscoon ya. Untuk memastikan fungsi handscoon steril sendiri yakni harus dirancang sekali pakai dan pemasangannya membutuhkan teknik khusus agar bagian luar sarung tangan tidak disentuh dengan tangan telanjang. Setelah semuanya siap, kita pun akan melakukan perawatan luka stoma. Kalian pasti tahu ya apa itu luka stoma, yakni lubang buatan pada dinding perut yang dibuat melalui operasi untuk mengeluarkan sistem metabolisme, baik itu tinja ataupun urin. Perawatan yang tepat sangat penting untuk mencegah iritasi, luka lecet dan infeksi pada kulit di sekitar area stoma. Sempat saya ikut pelatihan luka stoma ya sahabat waktu saya di Jogja. Ingat ya karakteristik stoma yang sehat itu, yakni yang pertama warnanya harus merah. Merahnya terang ataupun merah muda dan permukaannya itu lembab dan sensasinya tidak memiliki saraf sehingga tidak terasa sakit atau nyeri saat disentuh di bagian stomanya sahabatku. Dan bentuknya juga sedikit menonjol atau sejajar dengan permukaan perut. Lepaskan pelat dasar atau wafer kantong dengan perlahan-lahan menggunakan bantuan air hangat agar tidak merusak permukaan kulit area stoma. Kebetulan sekali ya, aku hari ini menggunakan NaCl dan area sekitarnya juga menggunakan sedikit oil agar tidak terjadi lecet saat pelepasan wafernya sendiri. Dan di situ saya juga sangat pelan-pelan dan berhati-hati saat pelepasan. Karena kalau sudah terjadi lecet ataupun lesi di area sekitar luka stoma, sayang sekali ya sahabatku akan memicu tertimbulnya infeksi di sekitar kulitnya. Dan ini saya juga lagi memastikan kantong flipnya ini udah mau saya lepas juga nantinya ya sahabatku. Nih ya, nampak dari video itu saya sangat pelan sekali untuk melepasnya. Nih ya, stoma yang sehat kelihatan dari video ini ya sahabatku. Dan disitu juga kebetulan beliau lagi buang. Tetap harus bersabar dan berhati-hati ya sahabatku, karena saat pelepasan juga beliau itu langsung buang kotorannya dan saya juga sempat menunggu sampai proses buang kotoran itu selesai. Dan di situ juga saya tetap melakukan perawatan yang terbaik agar luka ini tetap bagus, hasil stomanya pun sehat ya sahabatku. Dan tak lupa juga saya buka klip penampung dan buang fesesnya. Dan jangan lupakan itu kunci klipnya itu jangan dibuang ya sahabatku, masih bisa digunakan lagi untuk mengunci kantong stoma berikutnya. Dan itu bermanfaat sekali ya sahabatku. Sahabatku, ini video kita kali ini saya bikin warnanya hitam putih agar sahabatku tidak lihat secara langsung bagaimana kondisi dan warnanya. Dan selanjutnya saya bersihkan area sekitar stoma. Bersihkan stoma dan kulit di sekitarnya menggunakan kasa steril yang dibasahi dengan air hangat juga bisa ya sahabatku. NaCl juga pun bisa. Jangan menggosok terlalu keras dan hindari menggunakan sabun beraroma tajam ataupun alkohol. Keringkan kulit menggunakan kasa steril ya. Dan di situ saya juga menggunakan sabun khusus luka agar area sekitarnya tidak begitu bau dan area sekitar lendir-lendirnya itu juga ikut keluar ya sahabatku. Dan insya Allah kalaupun sabun luka yang digunakan itu tidak cenderung perih, jadi lebih aman untuk luka stoma ya. Nanti ada sih sabunnya khusus ya. Ini saat saya pencucian menggunakan sabun khusus luka, ini di sekitarnya ya saya kasih gosok-gosok pelan-pelan dan membersihkan sekitarnya nih ya sahabatku. Tuh, ini ya saya tuangkan dengan menggunakan
cairan NaCl untuk membilasnya. Kelihatan ya sahabatku dari situ saat perawatan lukanya. Pencucian luka juga harus berhati-hati dan pelan-pelan untuk membasuhnya agar kotorannya terlepas, bukan jaringan sekitarnya ya sahabatku. Jadi agar tetap nyaman pasiennya, dibilas juga dan bersihkan area sekitarnya. Dan ini kebetulan saya ini bolak-balik ya sahabatku, setelah bilas, setelah mencuci, mensabun dan saya membilas, balik-balik lagi ini kotorannya keluar lagi ya sahabatku. Jadi aku harus membasuhnya lagi dan mengelapnya menggunakan kasa steril. Jadi luar biasa ya. Saya kebetulan pas ke sana itu sahabat Ostomed ini habis selesai sarapan. Jadi memang kotoran itu langsung terbuang lewat permukaan stomanya ya. Jadi harus bersabar juga ini saat saya di sana menunggu untuk selesai buang kotorannya. Nih ya, keluar lagi. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah dah. Nanti setelah itu saya akan ganti handscoon-nya, karena handscoon tadi untuk mencucinya, dan kita langsung untuk langkah berikutnya. Lanjut saya untuk ganti handscoon ya sahabatku. Di situ saya agak tinggal sebentar, ambil handscoon steril yang untuk mencuci tadi saya ganti dengan yang bersih. Dan di situ juga ya sahabatku, sembari saya juga mau pasang kantong di area stoma itu, saya akan lindungi menggunakan kasa ya. Jadi saya tutup dulu karena memang untuk mencegah ataupun ada lalat masuk ataupun debu ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi saya tutup dulu. Selanjutnya saya memotong dan menggunting untuk diameter kantong stomanya. Dan sebelum menggunting juga bisa menggunakan spidol dulu untuk menggambar, atau memang ukuran kita sesuaikan dengan ukuran stoma pada plat kantong stoma yang baru. Lalu setelah itu digunting-gunting ya, pastikan lubang tidak terlalu besar untuk mencegah kontak antara feses dengan kulit. Jadi memang harus pas ya sahabatku, tidak begitu besar karena memang kalau besar bisa melewati sekitarnya ya sahabatku. Tuh itu saya sudah memotong-motong dan kebetulan ukurannya itu sekitar 30-an ya, dan saya harus menyesuaikan dengan ukuran stomanya sendiri. Dan disitu juga saya berhati-hati dan pelan untuk memotongnya, karena kalau terlewat sedikit aja sudah masuk di angka 35 tuh ya. Nampak saya mulai megangin kantong stomanya. Lumayan bekal dari ilmu yang saya dapatkan saat pelatihan tentang luka stoma, luar biasa. Mudah-mudahan ilmu saya juga selalu bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk sahabat Ostomed yang saat ini sedang saya rawat. Dan di sana alhamdulillah ya sahabatku, pelatihan saya dapat oleh-oleh nih ya, salah satu produk yang saya gunakan untuk merawat luka stoma ya. Produk ini saya dapatkan saat saya pelatihan di sana di Jogja, dan obat itu dalam bentuk tabur ya. Obat tabur itu bermanfaat sekali untuk mencegah lecet, lesi ataupun kondisi permukaan area sekitar stoma yang tidak bagus. Dan kebetulan saya bertemu sahabat Ostomed ini, dan ini ya sahabatku, saya harus bersihkan lagi kotoran yang bolak-balik keluar saat sebelum saya pasang. Dan saya pun harus bersabar juga nih, karena kalau mau buru-buru langsung pasang-pasang aja, aduh kasihan ya sahabatku, harus bersabar dulu. Tuh kelihatan ya sahabatku sedang kembang kempis sahabat Ostomedku bernapas ya, nggak apa-apa. Beliau juga sempat nggak keenakan karena kok ngepasin lagi buang kotoran ya. Jangan lupa ya sahabatku, setelah tadi dicuci bersih, kasih antibakteri untuk sekitarnya dan benar-benar keringkan untuk area sekitarnya. Ya sahabatku, kalian pasti bisa melihat dari video ini. Tuh saya lap kering dan ini buang kotoran lagi ya sahabatku. Tetap harus dibersihkan dulu sebelum kantong stomanya menempel ya. Dan ini saya sudah mulai mengaplikasikan produk yang saya dapatkan dari saat saya pelatihan ya. Bentuknya tabur, luar biasa. Ini saya kali pertama menggunakan produk ini. Mudah-mudahan area di sekitarnya ini bagus hasilnya ya sahabatku. Tuh
kelihatan dari video itu taburnya itu berwarna putih, luar biasa. Lanjut ya sahabatku, saya tetap berikan oles-oles di sekitarnya karena memang pas waktu saya membuka awal dari stoma itu ada lecetnya sedikit ya sahabatku, tapi tetaplah kita harus care dan peduli di permukaan sekitarnya walaupun lecet itu baru sedikit agar tidak terjadi luasnya luka di sekitarnya stoma ya. Luar biasa nih sahabatku, beliau ini sempat juga menggunakan produk-produk yang lain, salah satunya Entrancid Gel, dan ini kebetulan saya bawa Medco untuk oles-oles area sekitarnya juga ya sahabatku. Nah ini kelihatan sedang buang kotoran lagi ya. Aduh luar biasa, udah mau selesai nih harus buang kotoran lagi ya, nggak masalah ya sahabatku, memang itulah petugas luka ya sahabatku. Apapun kondisi ostomed kita harus menyesuaikan dengan saat ini yang beliau sedang hadapi. Jadi memang harus sabar, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru untuk segera menyelesaikan ini semua ya sahabatku. Sebenarnya kantong juga udah siap, harusnya cepat-cepat segera tempel ya, cuman takutnya saya kalau pas lagi nempel itu kotoran pas lagi jalan, nah mengganggu area wafernya. Jadi memang saya tunggu dulu sebentar, lalu nanti saya tempelkan ke area kulit sekitarnya ya sahabatku. Beliau ini wah luar biasa, anaknya ini semangat dan kebetulan juga masih bujang ya sahabatku, belum menikah. Beliau mendapatkan ujian ini ya belum lama ya sahabatku. Mudah-mudahan sahabatku ostomed ini selalu bersemangat, sabar, ikhlas menerima ujian saat ini, dan saya yakin suatu saat beliau akan segera sehat dan ususnya pun akan segera disambungkan kembali dengan yang sehat. Oke ya sahabatku, video saya begitu panjang ya saat saya di sana. Kebetulan saya santai banget nih saat perawatannya dan saya tidak terburu-buru untuk pindah ke tempat yang lain untuk melakukan perawatan luka berikutnya. Kebetulan saya di sana, saya videokan setiap momennya, tidak ada sedikit pun yang saya percepat. Jadi memang saya tunggu itu sekitar perawatan lukanya sekitar 20 menitan ya sahabatku, saya di sana untuk merawat luka stoma ini. Dan dilanjutkan saya memulai memasang kantong stomanya. Jangan lupa wafer di area sekitar itu harus tetap menempel ya, menempel di area sekitar, dan pastikan bahwa stomanya itu sudah masuk ke dalam kantongnya. Jangan sampai posisi wafer sudah menempel di kulit sedangkan stoma itu belum masuk dalam lubang yang sudah digunting tadi ya sahabatku. Terkadang kita kurang teliti ataupun bagaimana, pastikan bahwa itu sudah benar-benar masuk ya, karena memang kotoran itu langsung bisa tertampung di dalam kantongnya. Dan ini kebetulan sudah terpasang dan alhamdulillah masuk semua, dan kondisinya juga saya tanyain nyaman, dan akhirnya pun saya lanjutkan untuk memasang klip atau penguncinya, karena memang kalau tidak dikunci kotoran itu bisa langsung keluar ya sahabatku. Dan ini kebetulan stomanya ini lokasinya di area perut kiri bagian bawah. Bisa ditebak ya bagian usus apa yang kira-kira untuk pemasangan stoma tersebut nih ya. Tuh stomanya, kantongnya warna krim. Dilanjutkan saya pasang dulu ya klipnya ini, dan saya pelan-pelan juga untuk mengunci kencang-kencang di dalamnya, karena memang yang diharapkan itu jangan sampai keluar dari wadahnya ya sahabatku. Alhamdulillah selesai perawatan luka sahabat ostomed. Wassalamualaikum.